Apa itu gangguan kecemasan? Gangguan yang sering disebut sebagai ansietas ini adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan timbulnya perilaku khawatir, cemas, berpikir berlebihan atau overthinking terhadap suatu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sejatinya rasa cemas adalah sesuatu hal yang normal, wajar dan alamiah dalam kehidupan kita sehari-hari. Cemas dalam kadar normal itu membuat kita antisipatif mempersiapkan diri mengeluarkan potensi kita yang terbaik. Di samping itu juga membina karakter kita menjadi ke arah yang lebih baik. Namun yang disebut gangguan cemas atau ansietas di mana kecemasan itu bukan hanya dalam pikiran saja, tapi sudah mengganggu ke organ tubuh orang yang mengalami gangguan. Kecemasan yang disertai dengan nyeri kepala, kadang asam lambung meningkat, mual muntah, jantung berdebar-debar, nafas terasa pendek, otot-otot terasa tegang sehingga gelisah, dan ini tentu akan mengganggu aktivitas kita. Menjadi sulit tidur, produktivitas melorot, makan minum terganggu, relasi dengan orang lain pun menjadi kurang baik dan ujung-ujungnya kinerja dalam hidup sehari-hari jadi bermasalah. Inilah yang disebut sebagai gangguan kecemasan atau ansietas. Ada beberapa jenis gangguan cemas. Pertama yang disebut sebagai gangguan panik dan serangannya disebut panic attack atau serangan panik. Ini adalah gangguan cemas yang intensitasnya paling berat, di mana yang bersangkutan merasa dirinya seperti mau mati, layaknya kena serangan jantung, merasa tercekik lehernya, nafas terasa pendek dan hampir putus. Bila segera dibawa ke dokter atau IGD biasanya akan diberi oksigen serta infus selama 30 hingga 45 menit dan berangsur-angsur gejala gangguan cemas akan berkurang dan hilang. Ini ciri yang disebut panic attack, berlangsung secara periodik dan setelah itu akan menjadi normal seperti biasa. Kedua, gangguan cemas menyeluruh atau general anxiety disorder. Gangguan cemas yang tidak seberat gangguan panik, tapi berlangsung lama dari pagi hingga sore atau malam. Pembawaannya cemas, khawatir, gelisah tentang kehidupan sehari-hari. Bisa dari masalah pekerjaan, keluarga, anak, pasutri, dan masalah lain, namun dipikirkan terlalu berlebihan atau overthinking serta negative thinking. Ini juga merupakan gangguan karena yang bersangkutan tidak bisa menikmati kehidupan sehari-harinya dengan baik, di mana kesehariannya penuh dengan rasa cemas dan khawatir. Ketiga, disebut gangguan fobia. Ini adalah suatu gangguan di mana seseorang merasa cemas terhadap objek atau situasi tertentu. Ada 3 jenis gangguan fobia. Kesatu yang disebut sebagai agorafobia yakni gangguan cemas di mana seseorang takut berada di tempat umum sendirian dan berpikir bahwa ketika terjadi sesuatu pada dirinya khawatir tidak ada pertolongan yang bisa didapat. Kedua, fobia spesifik di mana seseorang cemas terhadap objek tertentu, takut terhadap binatang misalnya anjing, laba-laba dan cicak. Takut terhadap benda-benda tertentu, misalnya jarum suntik. Takut terhadap ketinggian, yang disebut akrofobia. Takut berada di ruangan sempit dan tertutup, yang disebut klaustrofobia. Fobia sosial budaya, yakni kecemasan dan takut menjadi pusat perhatian, sehingga saat diminta membawakan presentasi, ceramah atau doa, akan menolak karena khawatir menjadi pusat perhatian dan audiens akan membicarakan dirinya serta kemungkinan merendahkan dirinya. Ada tipe gangguan cemas lain yang disebut gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Ini gangguan cemas yang disertai dengan perilaku yang berulang-ulang, seperti misalnya mencuci tangan berulang-ulang, mengunci pintu berulang-ulang, menghitung berulang-ulang, mengecek atau memeriksa sesuatu berulang-ulang. Perilakunya ini disebabkan adanya obsesi pikiran khawatir. Bila tidak dilakukannya, bakal terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupannya ataupun dalam keluarganya, sehingga akhirnya dia melakukan perilaku yang berulang-ulang tersebut. Tentu saja ini mengganggu kehidupan sehari-hari, membuat pekerjaan menjadi lebih lambat untuk diselesaikan, relasi dengan orang lain juga menjadi terganggu, dan bisa berujung kepada penderitaan serta gangguan-gangguan lain dalam kehidupannya. Gangguan cemas lainnya adalah apa yang disebut sebagai PTSD Post-Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini didahului oleh sebuah peristiwa traumatis dalam hidup seseorang yang mengancam baik fisik serta jiwa ataupun kehidupannya. Sebagai contoh, bencana alam, kecelakaan motor atau mobil, peristiwa pencurian atau perampokan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan semacamnya. Berbagai peristiwa traumatis ini bisa menimbulkan dampak pada kondisi psikologi seseorang.
Gejala-gejalanya antara lain, pertama, reekspansian yaitu merasa bahwa peristiwa itu terjadi kembali, serta bisa muncul dalam bentuk mimpi buruk. Mungkin teringat dalam keseharian akan peristiwa tersebut. Bahkan sampai terjadi yang disebut sebagai flashback dan merasa seperti mengalami kembali peristiwa traumatis yang pernah terjadi dalam kehidupannya itu. Gejala kedua adalah avoidance, yakni yang bersangkutan menghindari berbagai berita atau hal yang bisa memicu munculnya perasaan stres akibat peristiwa traumatis tersebut. Lalu yang ketiga disebut hyperarousal, yakni kewaspadaan yang berlebihan, ketegangan, sulit tidur, ataupun emosi yang tumpul atau numbing. Cara mencegah. Pertama, melakukan validasi bahwa adalah hal yang normal kalau Anda merasa khawatir, sedih, marah, dan gelisah. Asalkan tidak berkepanjangan. Kedua, melakukan ventilasi atau penyaluran lewat menuliskan pengalaman apa yang Anda pikirkan serta rasakan atau bercerita dengan orang yang dipercaya dan mendapatkan respon yang mendukung serta positif. Ketiga, menarik napas yang dalam. Boleh dicoba pernapasan 4-7-8, yaitu tarik napas dengan 4 hitungan, lalu tahan napas 7 hitungan dan buang napas dengan 8 hitungan. Orang dalam keadaan cemas bisa jadi napasnya pendek, tersengal-sengal dan cepat, sehingga oksigen yang masuk ke paru-paru dan otak berkurang dan berujung pada kecemasan dan kegelisahan. Dengan pernapasan 4-7-8, oksigen akan masuk ke paru-paru serta otak lebih banyak dan membuat tenang. Keempat, pergilah berjalan-jalan. Fokuskan pada di sini dan sekarang dengan melibatkan kelima panca indera Anda. Sambil berjalan-jalan di taman, misalnya, amati secara visual apa yang Anda lihat di sana, pohon, batu-batuan, pagar tanaman, rumput liar dan sebagainya. Lalu indera penciuman Anda, tarik napas yang dalam dan hirup aromanya, mungkin di situ ada bau bunga, tanah, udara segar, parfum yang kita gunakan dan sebagainya. Kemudian indera pendengaran atau auditori, coba dengarkan suara di taman, mungkin ada suara burung, suara anak-anak berteriak, suara knalpot motor sepintas lewat dan lainnya. Lalu indera pencecapan, Anda mungkin berjalan di taman sambil makan dan minum sesuatu, rasakan dan nikmati hidangan itu. Dan terakhir adalah perabaan, pegang benda-benda yang ada di taman itu, pegang busana kita teksturnya seperti apa, mungkin kita memegang payung dan rasakan kain dari payung itu dan sebagainya. Fokuskan pada di sini dan sekarang, itulah yang disebut teknik grounding. Ini akan mengurangi tekanan cemas atau kekhawatiran yang kita rasakan saat itu. Langkah terakhir bila semua upaya pribadi atau self-care di atas belum ampuh, kunjungi dokter psikiater atau pakar lainnya yang kompeten. Mereka mungkin akan menangani Anda dengan pendekatan psikoterapi atau terapi dengan berbicara. Anda akan diarahkan untuk mengubah mindset atau persepsi dan sistem keyakinan Anda. Penanganan kedua, lewat psikofarmakologi, di mana Anda akan diberi obat anti cemas untuk meredakan kekhawatiran serta kecemasan. Setelah itu Anda diminta untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya agar Anda terbebas dari gangguan cemas atau anxiety itu. Ketiga, selain psikoterapi dan psikofarmakologi, ada pendekatan yang disebut sebagai psikosensori. Pendekatan ini relatif baru dan belum banyak digunakan. Salah satu tekniknya adalah Havening. Berikut kita akan melihat demo teknik Havening yang dibawakan oleh Stephen Trevor di Dublin dalam sesi sertifikasi teknik Havening. Kliennya adalah seorang peserta pelatihan yang mengidap fobia takut terbang. Kami ingin menampilkan video ini seutuhnya atas izin pemilik konten yang lisensinya di bawah Creative Commons boleh digunakan kembali. Anda bisa mengakses video ini lewat URL yang ada dalam deskripsi. Mengingat video ini harus diputar secara utuh 100% sehingga tidak melanggar pedoman komunitas YouTube yaitu di bawah lisensi CC, Creative Commons, berikut akan kami ringkas mengenai teknik yang digunakan oleh Stephen sebagai terapis dan sekaligus trainer. 1. Terapis melakukan asesmen atau penilaian apakah klien memiliki trauma di masa lalu tentang lokasi atau lagu-lagu tertentu. Ini penting dilakukan agar tidak mengganggu proses terapi. 2. Klien diminta memejamkan mata serta membayangkan detail fobianya dan memberi skor kecemasannya dari skala 0 hingga 10. Skor 0 artinya tidak cemas sama sekali. Klien menjawab skornya 9,5, artinya sangat cemas atau takut. 3. Lalu terapis mulai melakukan teknik Havening dengan menyentuh bahu,
Cara melakukannya lihat juga video kami sebelumnya, dan pada saat yang sama klien diminta membayangkan berjalan di hutan sesuai pilihan tempat yang diinginkannya. 4. Saat membayangkan berjalan di hutan itu, klien diminta membayangkan apa yang ia lihat, dengar dan rasakan sepenuhnya. Sambil membayangkan berjalan dengan rileks, klien diminta menghitung langkahnya dari hitungan 1 hingga 20. 5. Sambil masih disentuh bahunya, klien diminta menggumamkan sebuah lagu. Terapis kemudian memindahkan sentuhannya pada telapak tangan klien. Klien diminta untuk rileks serta menarik napas panjang. Ditanya tentang skala ketakutannya dari angka 0 hingga 10 dan skornya adalah 3. 6. Klien diminta menghitung mundur dari 30 ke 0 dengan beda 2 angka. Sentuhan pindah ke dahi dan pipi klien. 7. Sentuhan pindah ke bahu, sambil menggumamkan lagu yang lain. 8. Klien diminta membuka mata dan menggerakkan matanya dari kiri ke kanan dan diulang beberapa kali. 9. Sambil terus disentuh bahunya, klien diminta untuk rileks dan menarik napas panjang. Di sini klien ditanya berapa skor ketakutannya dari 0 hingga 10. Skornya adalah 1. 10. Klien sekarang diinstruksikan membayangkan berjalan di pantai sesuai dengan tempat kesukaannya. Sentuhan terapis pindah ke telapak tangan. Klien disuruh menghitung langkahnya dari 1 hingga 20 sambil terus membayangkan berjalan. 11. Klien diinstruksikan menggumamkan lagu lain lagi, dan sentuhan happening pindah ke dahi serta pipi. Klien disuruh menarik napas panjang dan merasa rileks. 12. Sentuhan pindah lagi ke bahu. Diminta memberi skor ketakutannya lagi dari 0 hingga 10. Kini skornya adalah 0. 13. Setelah itu klien diinstruksikan membuka mata pada hitungan kelima dari si terapis dan ditanya bagaimana perasaannya. Klien mengatakan bahwa badannya terasa lebih rileks dan hangat. 14. Klien diminta memejamkan mata dan membayangkan memori ketakutannya akan terbang. Setelah membuka mata, klien menjawab bahwa sangat sulit membayangkan memori itu lagi, seakan terputus dengan pengalamannya itu. Sulit merasakan ketakutannya lagi. 15. Klien disuruh memejamkan mata lagi dan memberi skor ketakutannya dari 0 hingga 10. Skornya tetap 0. Ready? You okay with me using head and touch, Richard? You okay with very psychological distractions like walking on a beach or through a park? Yeah, forest. Forest is it? You like forest? Yeah? Yeah. Okay with the beach? I love the beach, yeah. Especially by the beach. So, yeah. Okay. What about Happy Birthday, Jingle Bells, those type of songs? You okay with Happy Birthday? Yeah. The reason why I'm asking this is just to show you sometimes people can have a trauma in their past related to a song, or develop a fear of water. Like sometimes, if you do a Christmas song, some people go, "Oh, I hate Christmas," and then you check, and there's something there. The issues, with family stuff happens around Christmas, trauma. So, It's actually my birthday Monday, so okay, say it's myself. okay, happy birthday. So, I'm just going to sit in front of you, and I'd like you now to close your eyes. And I'd like you to think about those stories you were told that have caused this fear of flying. Remember what you heard and what you visualized when you were told those stories. And go back to the most distressful memory. See what you saw. Remember what you heard. And the meaning of that for you, what you think that means. And what the fear is really about. On a scale of 0 to 10, how high do you go? 9.5. You can feel 9.5. Open up your eyes, clear your mind, close your eyes, and begin imagining walking into a beautiful forest, or a forest you've been in before, Audrey. See the beautiful green trees, maybe the blue sky and sunlight shining. Even the smell of the forest.
As you walk through the forest, imagine you're taking 20 steps. With every step you take, count out loud from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Relaxing with every step. 9, 10, 11, 12, 13, 14, Imagine the sounds in the forest. 16, 17, 18, Very good. 19, 20. And hum happy birthday with me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Audrey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Audrey. Happy birthday to you. So taking a slow, gentle breath. Relaxing as you relax. That's right. And on a scale of 10 to 0, where do you feel right now? The first number that comes to mind. 3. Down at a 3. Excellent. Then we're going to do some face havening, and I'd like you to count backwards from 30 to 0 in twos at the Audrey when you're ready. 30, 28, 26, 24, Relaxing with every number. 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, Good. That's fine. It's always a little bit of distraction. 2, Very good. Yeah, let's hum a Christmas song. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Good, I'm going to show you something else now. Open up your eyes, move your eyes over to the right, to the left. The lateral eye movement produces more delta waves in the brain. That's it, just allow the eyes to relax. And just close your eyes, taking in a slow, gentle breath. Very good. And on a scale of 10 to 0, where do you feel now? What number comes to mind? 1. 1, excellent. Now I'd like you to imagine walking out onto a beautiful, tranquil beach on a bright summer's day. Even take the time when you're on a beautiful holiday and picture the blue sea, the yellow sand. Even imagine and remember the sound of the waves lapping in. And it's lovely and warm. With every step you take on the soft sand, count out loud from 1 with every step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Then I'd like you to hum Old MacDonald's farm with me, just for the fun of it. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some dogs, E-I-E-I-O. With a woof woof here and a woof woof there, here, there, everywhere, woof woof. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Taking a slow, gentle breath. Very good. Just enjoying the gentle lightness of letting go.
On a scale of 10 to 0, what comes to mind now? 0. Okay, so we have a 0, which is very good. And in a moment, Audrey, I'm gently going to count just from 1 to 5. And number 5, I'd like you to open up your eyes, feel more calm, relaxed and at ease. And then we'll have a chat as I start now from 1, rising all the way up to 2, gently drifting up to 3, 4, and 5. Good. Very good. So, how are you feeling? Very, just extremely relaxed, but very calm, very at one as such. You're feeling very calm, very at one, very like together. Together. Yeah. Okay. All one piece as such. And just in my body, not just in my head, completely in my body. Just whole. Okay. Good. Are you feeling lighter, heavier? Lighter. Well, kind of anchored, but lighter. So, Right. Yeah. And that's the kind of feeling in your body again. Yeah. Grounded, I suppose, but lighter as well. So not too Okay. heavy and too light. Okay. Now we'll do a deep brief. And we're just going to check the work that we just did. So when you're ready, I'd like you to close your eyes, please. I'd like you just to drift back to that original memory that was a 9 on the scale. Let's see what the difference is in how you picture it, but most importantly in how you feel. What's happening or what's the difference? I'm finding it hard to. Do I keep my eyes closed? You can open your eyes, it's fine. I'm kind of finding it hard to get back to the memory. It's like something's not connecting. I can't feel the fear that I was feeling that would normally just be there the minute I even think about a plane or going anywhere. That would just be there. I can't get that. I can't seem to go back. I can go to the memory, but there's nothing emotionally attached with it at the moment anyway. Okay, excellent. So Okay, and when you think of that memory has the submodalities, which means the pictures and the sounds of the memory that makes up the memory. The way we can picture memories and remember sounds. Just close your eyes when you're ready, please, Audrey, if it's okay with you. And tell me, is there any change in the picture of the memory or what you heard? Is there any changes there? It's not coming through as clearly because it was only a story. It's told to me third hand as such. It's not. It's kind of vaguer, more vague. Okay, good. And just one more time, when you're ready, close your eyes. Do your best to try and bring back the stress on that memory. What's the difference? It's like I can't make the connection with the memory. So on a scale of 10 to 0, where are you? I'm still at 0. You're still at 0. Well done. Please give a round of applause.